Halo teman-teman semua, selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi kalian yang sedang menonton video hari ini. Dan sebelumnya, kenalin diri aku, nama aku Sherly. Untuk kalian yang belum kenal dan yang udah kenal sama aku, halo, ketemu lagi sama aku Sherly gitu kan. Setelah sekian lama aku gak bikin video gitu karena ya ini juga lagi liburan guys, jadi aku sempat bikin video. Dan pas banget nih sesuai dengan topik kita pada hari ini. Jadi ya di masa-masa liburan semester kayak gini, teman-teman aku tuh sering nanya aku gitu, share gimana sih cara produktif gitu kan untuk mengisi liburan gitu, kayak biar kata dia biar di rumah tuh nggak cuman rebahan aja ataupun nonton drakor aja gitu kan. Terus dari sini tuh aku mikir, emang ketika kita liburan semester ataupun libur sekolah gitu lah istilahnya, kita tuh diharuskan untuk melakukan kegiatan yang produktif atau enggak istilahnya. Terus kalau iya, kalau semisal kita tidur atau beristirahat ya gitu kan, itu emang nggak termasuk kegiatan yang produktif. Nah, kalian penasaran nggak sih? Jadi kalau kalian penasaran, jangan lupa tonton video ini sampai akhir. Ketika kita menelaah kata produktif menurut KBBI, produktif itu bersifat atau mampu menghasilkan dalam jumlah besar, mendatangkan yakni memberi hasil, manfaat, dan sebagainya. Sehingga kegiatan produktif dapat diartikan sebagai kegiatan yang bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat atau yang dapat memberikan keuntungan. Nah terus selama liburan sekolah kayak gini tuh, jadi kita diharuskan nggak sih untuk melakukan kegiatan yang produktif gitu kan? Kalau menurut aku ya, itu tuh ya tergantung gitu, bisa enggak, bisa iya, tergantung dari diri kamu sendiri. Jadi kalau menurut aku pribadi, kegiatan produktif itu tuh sesimpel ketika kamu bisa ngelakuin hal-hal atau kegiatan yang pengen banget kamu lakuin dulu, yang belum sempat kamu lakuin gitu kan. Asalkan kegiatan itu tuh bermanfaat untuk diri kamu sendiri ataupun orang lain. Jadi nggak hanya buat orang lain aja, tapi juga buat diri kamu itu senang, bahagia gitu kan. Kamu merasa bermanfaat dari kegiatan itu. Contohnya apa sih, share gitu kan? Contohnya aku tuh di masa-masa liburan kayak gini lagi pengen ningkatin skill berbahasa aku, entah itu berbahasa Inggris ataupun berbahasa Korea. Nah, jadi kayak dari dulu aku tuh pengen banget kayak bener-bener belajar bahasa Inggris gitu loh. Kayak aku bisa sih, tapi kayak belum jago banget. Tapi aku jadi tuh kayak aku pengen lebih mengimprove diri aku gitu kan. Dan berbahasa Korea, kenapa? Karena aku tuh dulu dari dulu kayak cuman tahu doang kayak dari drakor gitu kan. Tapi aku belum memperdalam, belum kayak pengen belajar secara lebih mendalam gitu. Nah, sekarang aku tuh kayak pengen gitu kan. Beruntungnya nih ya, jadi selama liburan semester ini aku diberi kesempatan untuk bisa mengikuti online winter school dari Kyungpook National University. Nah, jadi Kyungpook National University sendiri adalah salah satu universitas di Korea. Dia jadi membuka kelas online winter school gitu, dan menurut aku itu sangat bermanfaat buat aku. Jadi aku tuh bisa sekalian improve bahasa Inggris aku dan bahasa Korea aku guys, karena di sana benar-benar kita ketemu banyak teman-teman dari berbagai macam negara gitu, nggak cuma dari Asia Tenggara doang ya, kayak benar-benar dari banyak negara gitu loh. Dan senengnya jadi aku kan disitu juga mendapatkan pelajaran bahasa Korea gitu kan, dari gurunya langsung dari Korea, dari seminarnya tuh dari Korea kan. Nah, jadi kayak aku udah bener bisa belajar bahasa Korea dari orang tuanya langsung, dan aku tuh seneng banget karena selain aku bisa berbahasa, ya lebih tahu lah berbahasa Korea, juga bisa mengimprove bahasa Inggris aku pun bisa mendapatkan pengalaman baru, teman baru gitu kan. Aku seneng banget. Mungkin untuk kali ini kalau aku jelasin terlalu panjang, jatuhnya kan beda topiknya ya. Mungkin akan aku bikin suatu video lagi yang lebih rinci tentang online winter school dari Kyungpook National University ini gitu. Kalau kalian pada mau. Kayak contoh lainnya nih ya, teman aku tuh ada yang pengen banget belajar bikin LinkedIn sampai kayak belajar secara mendalam. Jadi nggak cuma belajar bikinnya doang. Sebenarnya gini guys, kalau kalian perhatiin gitu, sebenarnya LinkedIn itu bisa menjadi salah satu wadah untuk membentuk personal branding kalian. Karena apa? Karena di sana tuh benar-benar banyak pihak-pihak
yang expert gitu di bidangnya. Menurut aku sendiri ketika kalian bisa menjalin relasi sama orang-orang hebat di LinkedIn tuh, menurut aku itu juga salah satu hal yang produktif gitu. Apalagi ketika kalian bisa membentuk personal branding kalian lewat LinkedIn, itu juga dapat mempermudah kalian untuk mencari kerja nantinya. Jadi kayak misalkan perusahaan-perusahaan yang kalian lamar nanti bisa lihat, oh ternyata Shirley itu, contohnya oh ternyata Shirley itu kalau di LinkedIn tuh suka share hal-hal kayak gini loh gitu. Jadi kayak aku punya saran nih buat kalian, kalau yang semisal belum punya LinkedIn dari sekarang, kalau menurut aku segera bikin. Kayak nggak apa-apa, coba-coba dulu aja buat, terus kan kayak kalian connect sama teman-teman kalian yang lain, teman-teman sejurusan, sefakultas, atau teman-teman seorganisasi kalian. Habis itu kalian lihat nih orang-orang yang udah expert gitu kan, kayak oh mereka tuh ngapain aja sih di LinkedIn, kan kayak LinkedIn tuh kayak banyak banget gitu kan, orang bisa dapat relasi banyak di sana, relasi tentang apa itu. Aku tuh dulu bisa ikut volunteer dari LinkedIn juga, bener-bener banyak banget manfaatnya dari LinkedIn. Jadi kalian kalau ya mungkin aku akan bikin video lagi kali ya kalau kalian mau gitu tentang si LinkedIn ini, karena menurut aku itu penting banget guys untuk kita pelajari lebih dalam tentang si LinkedIn ini gitu. Dan ini juga bisa menjadi salah satu kegiatan yang produktif buat kalian. Jadi, apa yang harus kita lakukan untuk bisa melakukan kegiatan produktif selama liburan? Yang pertama yaitu melakukan persiapan, yakni dengan cara menentukan kegiatan yang mau kalian lakukan. Sebenarnya banyak banget kegiatan positif yang bisa kita lakukan selama masa liburan, apalagi kalau waktu liburannya lama. Contohnya, ketika kalian ingin meningkatkan skill berbahasa kalian, entah itu di bahasa Inggris maupun bahasa Korea ataupun bahasa Jepang ataupun bahasa yang lainnya. Ataupun kalian ingin belajar tentang cara membuat CV atau motivation letter yang baik dan benar, supaya nantinya ketika kalian apply magang atau beasiswa atau volunteer, setidaknya kalian bisa lolos seleksi berkas tahap pertama gitu. Dan mungkin masih banyak hal-hal lainnya yang mungkin belum kepikiran bagi kalian sekarang. Tapi intinya, kegiatan yang kalian rencanakan atau pikirkan itu bisa bermanfaat untuk kalian sendiri ataupun untuk orang lain juga. Sehingga hal itu dapat dikategorikan sebagai kegiatan yang produktif. Tapi mungkin beberapa dari kalian masih ada yang bingung ataupun belum kepikiran mau ngelakuin hal-hal atau kegiatan apa saja selama masa liburan ini, karena kalian belum nge-planning dari awal gitu. Jujur sebenarnya itu nggak apa-apa banget, nggak usah dibikin terlalu pusing, karena kalian bisa mulai dengan hal-hal yang sederhana gitu kan, seperti membaca buku yang belum pernah kalian baca. Mungkin ada dari kalian yang suka beli buku tapi beberapa bukunya belum dibaca. Nah itu boleh banget tuh buat memulai hal yang positif ataupun kegiatan yang produktif. Kalian bisa dengan cara memulai dengan membaca buku yang udah kalian punya tapi belum kalian baca gitu. Nah selain itu kalian bisa dengan melakukan olahraga atau merutikan olahraga. Karena menurut aku pribadi sebenarnya olahraga ini merupakan salah satu hal yang penting banget untuk membuat badan kita itu sehat gitu kan. Karena ketika badan kita itu sehat, bugar gitu, kita bisa lebih fokus dalam melakukan suatu kegiatan seperti belajar. Aku saranin buat kalian gitu kan yang pengen lebih produktif di masa pandemi kayak gini ataupun di masa liburan gitu kan, kalian boleh banget dengan merutinkan olahraga kalian, karena olahraga merupakan suatu hal yang sangat penting sih untuk kalian lakukan gitu. Jadi jangan lupa untuk merutinkan olahraga ya guys. Nah ketika kalian udah tahu nih pengen ngelakuin apa aja hal yang produktif ataupun kegiatan yang pengen kalian lakuin, udah lama banget gitu kan, pengen banget tapi belum kesampaian gitu, kalian boleh langsung lanjut ke step kedua. Langkah kedua yaitu dengan cara membuat to-do list beserta estimasi waktu. Jadi guys, setelah kalian udah tahu nih pengen ngelakuin kegiatan apa aja selama liburan ini, kalian bisa menuliskan kegiatan yang ingin kalian lakukan tersebut beserta estimasi waktunya. Contohnya, kalian ingin belajar desain pakai Photoshop atau pakai Canva gitu ya. Terus kalian bikin nih perkiraan estimasi waktunya. Kira-kira kalian mau belajar selama berapa hari sih gitu. Contohnya, rencananya kalian bikin estimasi waktunya selama 2 minggu gitu lah ya, biar lebih mendalam dalam belajar desainnya. Nah,
kalian juga pengen belajar bahasa gitu, misalnya pengen memperdalam skill berbahasa kalian gitu, langsung aja tentuin estimasi waktunya. Semisal kalian punya waktu libur selama 1 bulan, karena 2 minggu awal kalian pakai buat belajar desain, terus berarti kan sisanya tinggal 2 minggu lagi kan. Nah itu kalian bisa tuh pakai waktu estimasi waktu 2 minggu itu dengan memperdalam skill bahasa Inggris kalian gitu. Kayak sebenarnya nggak usah terlalu khawatir kalau emang kalian baru kepikiran satu kegiatan aja, karena bisa jadi di pertengahan jalan kalian bisa kepikiran mau belajar sesuatu hal yang baru yang belum pernah kalian pikirkan sebelumnya. Contohnya, misal tadi kalian pengen belajar desain gitu kan, baru ada keinginan buat belajar itu. Nah tadi kan secara 2 minggu gitu. Nah bisa aja tuh di tengah-tengah jalan kalian belajar desain, kalian kepikiran buat mau mengimprove skill bahasa Inggris kalian selama 10 hari. Ataupun kalian mau belajar bikin CV gitu kan, yang baik dan benar tuh gimana. Terus kalian bikinlah estimasi waktunya selama 5 hari. Nah aku yakin nanti pasti kedepannya kalian akan menemukan hal-hal menarik yang pengen kalian pelajari lebih mendalam, yang mungkin kalian belum pernah kepikiran sebelumnya gitu. Kalaupun kalian udah punya list kegiatan yang mau kalian lakukan selama masa liburan kayak begini, itu malah bagus banget, karena kalian tinggal ngasih alokasi waktu, kira-kira mau belajar berapa lama sih gitu kan, untuk mempelajari atau mengeksplor lebih dalam tentang hal tersebut. Tapi jangan lupa ya guys, kalian juga harus mempertimbangkan waktu libur kuliah atau sekolah kalian. Langkah ketiga yaitu mengevaluasi. Jadi maksudnya ketika kalian udah menuliskan beberapa kegiatan yang ingin kalian lakukan selama liburan, terus kalian udah tulis tuh estimasi waktunya juga. Misal tadi contohnya kalian ingin belajar membuat CV yang benar-benar selama 5 hari gitu kan. Nah selama kurang lebih 5 hari kalian harus berusaha belajar dengan baik gitu kan, istilahnya secara mendalam tentang membuat CV ini gitu. Tapi bisa aja semisal setelah hari kelima gitu kan, menurut kalian pengen banget masih belajar lagi tentang CV ini, nggak apa-apa, tambahin aja estimasi waktunya. Ataupun sebaliknya, ketika kalian semisal di hari ketiga udah merasa cukup untuk belajar bikin CV gitu kan, nah itu berarti ya udah, berarti sampai hari ketiga aja belajar bikin CV-nya dan lanjutin kegiatan yang pengen kalian lakukan selanjutnya. Itu nggak apa-apa banget, karena alokasi waktu yang kalian buat itu sebenarnya fleksibel gitu loh guys. Hal ini dikarenakan kebutuhan setiap orang berbeda-beda, sehingga antara satu orang dengan orang lainnya tuh nggak harus sama alokasi waktunya, dan pasti beda-beda sih. Jadi ketika di tengah jalan estimasi waktu kamu berubah, nggak sesuai dengan rencana awal, itu nggak apa-apa banget, nggak usah bingung, nggak usah kayak aduh pusing gitu, nggak apa-apa, karena tujuan kita kan adalah mengimprove diri kita kan. Jadi kalau kalian masih pengen belajar lebih dalam gitu kan, ya udah tinggal tambahin aja estimasi waktunya, dan ya lanjut, ataupun sebaliknya seperti yang udah aku jelasin tadi. Nah, kalau kalian masih bingung dalam menentukan berapa hari estimasi waktunya gitu kan, mungkin kalian bisa mempertimbangkan dari beberapa hal berikut. Yang pertama, dari seberapa lama waktu liburan kalian. Kan beda-beda tuh ya, jadi masing-masing univ, masing-masing sekolah tuh pasti beda-beda kan liburnya. Kalau sekolah mah masih sama lah ya, tapi kalau universitas biasanya kan beda gitu. Nah, terus kalian lihat lagi nih dari beberapa kegiatan yang udah kalian pikirkan itu, kalian lebih memprioritaskan yang mana. Kayak semisal tadi ya, kita itu kan rencananya mau latihan bikin CV, mau belajar lebih mendalam tentang bahasa Inggris, dan juga pengen belajar desain. Dari ketiga ini kalian lebih memprioritaskan yang mana gitu. Kemudian ketika kalian udah nih ada urutan prioritasnya, Oke, mungkin kayak contohnya aku pengen belajar desain dulu, baru belajar bahasa Inggris, baru perdalam tentang belajar CV. Nah setelah itu kalian jangan lupa bikin estimasi waktunya. Itu kan aku udah bilang ya, estimasi waktu itu bener-bener fleksibel banget, jadi ya udah bikin aja. Walaupun kalian udah menentukan estimasi waktunya, estimasi waktu tersebut itu bisa berubah-ubah di tengah jalan seperti yang udah aku jelasin tadi. Dan intinya jangan lupa untuk selalu melakukan evaluasi. Jadi ketika kalian udah bikin estimasi waktunya, kan kalian pasti udah mulai tuh belajar. Jadi ketika di tengah belajar, kalian juga harus melakukan evaluasi gitu. Kayak seberapa paham sih
aku tentang materi ini, kayak udah sejauh mana aku pahamnya, terus juga aku udah bisa mempraktikkan ilmu ini tuh sejauh apa gitu kan. Terus kayak ketika kalian udah mikir oh ya kayaknya udah cukup paham dan cukup bisa gitu kan, terus kalian bisa deh baru merencanakan ulang estimasi waktunya. Jadi jangan lupa untuk selalu melakukan evaluasi untuk semua kegiatan yang kalian lakukan. Masalah-masalah yang mungkin akan kalian temui kayak tadi ya, pertama mungkin kalian belum kepikiran nih pengen ngelakuin apa aja selama liburan karena belum ada planning. Nah, kalian boleh banget langsung aja tonton video yang udah pernah aku buat sebelumnya. Akan aku cantumin linknya di atas ini. Nantinya kalian boleh banget langsung nonton video yang udah aku buat itu, dan mungkin dari video itu kalian bisa mendapatkan kayak motivasi atau inspirasi gitu mau ngelakuin kegiatan apa aja. Nah, jadi sebenarnya di masa yang sangat maju ya teknologinya seperti saat ini, di zaman globalisasi ini, sangat mudah bagi kita untuk mencari informasi, entah itu dari internet atau media sosial yang kita miliki gitu kan. Jadi usahakan sebisa mungkin kalian bisa memanfaatkan teknologi untuk mengimprove diri kalian. Jadi kembali ke pertanyaan awal kita ya guys. Jadi kalau tidur atau istirahat, apakah termasuk kegiatan yang produktif gitu kan? Kalau menurut aku sendiri, kalau aku boleh jujur, tidur adalah salah satu kegiatan yang sangat produktif buat aku. Karena gini guys, tidur kan salah satu bentuk kita untuk mengistirahatkan diri kita gitu kan. Jadi kita nggak harus selalu bekerja keras, tapi kita juga harus selalu ingat bahwa diri kita tuh butuh istirahat. Jadi kayak kalau menurut aku pribadi, tidur adalah salah satu obat untuk biar nggak capek. Kalau aku capek, aku pasti obatnya tidur. Dan kalau menurut aku, tidur adalah salah satu kegiatan yang produktif karena kita nggak hanya harus bekerja keras, tapi kita juga harus mengistirahatkan diri kita sendiri gitu. Nah, salah satu caranya adalah dengan tidur atau dengan beristirahat. Jadi ketika masa liburan ini, apakah kita harus melakukan kegiatan yang produktif gitu kan? Nah, jawaban aku sama kayak jawaban awal gitu kan. Tergantung diri kalian apakah mau gitu kan atau enggak gitu. Kalau kalian ingin memanfaatkan waktu kalian untuk melakukan kegiatan yang bermanfaat buat kalian, ya nggak apa-apa, lakuin aja gitu kan. Tapi ingat ya guys, tadi ya, kita nggak hanya harus bekerja keras, tapi kita juga harus mengistirahatkan diri kita. Kita juga harus menjaga perilaku hidup sehat, olahraga, tidur gitu. Jadi nggak harus belajar, nggak harus kayak ya, tapi tetap ya belajar harus, tapi tetap mengutamakan kesehatan diri gitu. Oke, sekian dulu video hari ini. Jangan lupa untuk selalu hidup sehat, jangan lupa selalu di rumah aja dan pakai masker kalau keluar rumah. Next video aku bakal ngasih tahu kalian kegiatan apa aja yang bisa kalian lakuin buat mengisi liburan kalian gitu kan. Jadi jangan lupa untuk selalu like, komen, dan subscribe. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian kalau kalian merasa video ini bermanfaat. Oke, makasih semuanya. Bye bye.